Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih, penyertaan, pimpinan, dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Engkau sudah memimpin sepanjang malam dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Kitab Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Saudara, tema kita hari ini ialah kita berharga di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan Alkitab tentang diri kita? Di dalam Kejadian 1 ayat 26 yang kita baca, kita mengetahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Apa artinya saudara? Saudara, pada zaman dahulu, jika suatu daerah dikuasai oleh suatu kerajaan, maka di daerah itu akan dibuat sebuah patung yang menyerupai raja itu. Jika penduduk melihat patung itu, maka penduduk itu akan tahu bahwa daerah itu telah dikuasai oleh raja yang mendirikan patung itu. Patung itu telah menjadi wakil dari raja yang menguasai daerah tersebut. Nah saudara, demikian juga ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia menjadi wakil dari Allah, mencerminkan Allah. Karena itu dikatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, di mana kita mencerminkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita, dalam hal kekudusan, hikmat, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah ini. Gambar Allah menjadi rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu saudara, apa tindakan yang harus dilakukan untuk memulihkan gambar Allah yang telah rusak ini? Saudara, hanya ada satu cara, yaitu lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib menunjukkan bahwa Allah mengampuni dan mengasihi akan kita, manusia yang penuh dosa dan penuh dengan kelemahan ini. Dan juga menunjukkan bahwa Allah menerima kekurangan kita. Allah telah menerima kita masing-masing pribadi oleh karena kasih-Nya yang besar kepada setiap kita. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa minder saudara, karena kita itu berharga di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam penciptaan, kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Bahkan ketika kita berdosa, Tuhan tidak membiarkan kita, melainkan Allah turun ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Itu menunjukkan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Karena itu dalam kitab Yesaya dikatakan di sana, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, dan aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Saudara, inilah keberadaan kita di hadapan Tuhan. Betapa berharganya kita. Kalau kita pernah melihat sosok pria bernama Nick Vujicic, dia adalah seorang motivator yang terkenal dari Australia. Tetapi saudara, ketika kita melihat tubuhnya tanpa tangan dan tanpa kaki, tetapi hal itu saudara tidak menghalangi dia untuk hidup berguna dan mempermuliakan nama Tuhan.
Ia tidak merasa minder dan menyerah pada kehidupannya. Karena dia menyadari dia begitu berharga di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa Tuhan telah mau datang ke dalam dunia, menyelamatkan jiwanya, memberikan hidup yang kekal bagi dia. Karena itu Nick Vujicic mau menggunakan hidupnya dengan baik sebagai pengkhotbah dan motivator, sehingga hidup boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kita adalah manusia-manusia ciptaan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan. Karena itu mari kita hargai hidup yang Tuhan berikan, dan kita gunakan waktu, kesempatan, keahlian, karunia yang Tuhan berikan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Supaya apa? Supaya orang dunia bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Supaya kita mencerminkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari lihat kepada diri kita masing-masing. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita berharga di hadapan Tuhan. Hidup kita, saudara, tidak dipengaruhi oleh omongan orang lain, tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Saudara, ingat, kita adalah ciptaan Tuhan, biji mata Tuhan. Karena itu kita harus menghargai hidup yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita menggunakan hidup kita menjadi saksi Tuhan di mana kita berada. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, betapa berharganya kami di hadapan Engkau. Engkau ciptakan kami dari debu tanah, berikan kami kehidupan, bahkan berikan kami kemampuan, hikmat, kuasa, kemuliaan. Bahkan ketika kami berdosa, Tuhan Engkau menebus dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menggunakan hidup yang berharga ini buat memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, terima kasih. Pimpinlah sepanjang hari ini kehidupan kami. Tuhan yang boleh menolong kami yang bergumul, Tuhan, dengan sakit penyakit kami. Tuhan yang boleh pulihkan keadaan kami. Kami sedang sakit diabetes, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, sembuhkan kami, supaya kadar gula kami bisa normal kembali ya Tuhan. Tuhan tolong, kami sedang sakit Tuhan, migrain. Tuhan jamah kami, tolong kami, dan sembuhkan kami. Kami sedang sakit ya Tuhan, kanker paru-paru. Kami bergumul Tuhan menghadapi sakit ini dengan kemoterapi, dengan radiasi Tuhan. Tuhan tolong kami, beri kesabaran, beri kekuatan buat kami, kasihani kami. Tuhan, kami bergumul kepadamu, masalah keluarga kami Tuhan, kebutuhan hidup kami. Biar Engkau juga Tuhan yang campur tangan, membukakan jalan-Mu buat kami, mencukupkan dengan jalan daripada Engkau. Berkati usaha kami, pekerjaan kami. Bahkan Tuhan, kami yang sedang mungkin menjual rumah dan apartemen kami untuk keperluan keluarga dan anak-anak kami. Tuhan juga tolong buka jalan buat kami. Kepadamu Tuhan kami berharap. Terima kasih Tuhan, sungguh kami datang pada hari ini kepada Engkau. Kami bertelut dan meminta pertolongan daripada-Mu saja. Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.